Halo para pencinta lemon, buat kalian yang masih bertanya-tanya tentang produk mie lemon, produk mie lemon adalah produk perasan lemon murni 100% tanpa menggunakan campuran apapun. Kami menggunakan lemon lokal yang ditanam secara organik, bebas pupuk kimia ataupun pestisida. Tanaman dibiarkan tumbuh secara organik di kebun sendiri dengan masa panen minimal 1 minggu sekali. Kami pastikan buah lemon yang diambil adalah lemon yang sudah masak dengan sempurna, biasanya lemon yang jatuh dari pohon. Setelah proses panen, lemon masuk ke proses sortir, memastikan lemon yang terpilih adalah lemon dengan kualitas premium. Setelah itu masuk ke dalam proses produksi dengan menggunakan mesin peras dan beberapa tahap sterilisasi baik produk maupun kemasan. Dan yang terakhir, lemon siap di packing dan didistribusikan pada para penggemar mie lemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. It's a good day. Let's live a healthy life. My students, what's up? I hope all of you are always fine. Stay healthy. Welcome back with me, Mr. Ok, in English lesson. Today we are going to reflect what we have learned on chapter 2. Let's live a healthy life. Jadi hari ini kita akan merefleksi atau melakukan review mengenai materi-materi yang telah kita pelajarin di bab 2 ini. But before we go on, sebelum kita lebih jauh lagi, it's better for us as Muslim and Muslimah to have a prayer. So let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Okay, students, if you've been ready to study, okay, please open your book on page 32. Sekarang buka bukunya pada halaman 32. Okay, di sana ada my journal. Okay, ketemu ya. In our journal, every one of us will handwrite our reflection on our learning process. We will use English or bahasa Indonesia. Okay, students. Nah, ada yang masih ingat nggak sih kita sudah belajar apa saja di chapter 2 ini? Oke, Mister ingatkan kembali ya. Oke, in chapter 2, we have learned to state the purpose or intention to do something and to agree or disagree with a suggestion or an idea. Oke, jadi yang pertama itu kita belajar mengenai cara menyatakan tujuan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi berdasarkan advice kemarin ya, berdasarkan saran. Oke, sekarang masih ingat nggak sih apa yang kita gunakan pada saat kita ingin state purpose or intention to do something? Conjunction atau konjungsi apa saja sih yang kita gunakan untuk menyatakan tujuan atau keinginan untuk melakukan sesuatu? Oke, ada yang masih ingat nggak? Oke, Mister ingatkan kembali. Jadi pada saat kita ingin menyatakan tujuan atau keinginan untuk melakukan sesuatu, itu kita bisa menggunakan beberapa conjunction atau kata hubung seperti in order to, in order not to, so that, so dan to. Kemarin ya ada 5 conjunction itu. Nah, untuk penggunaannya itu dia diletakkan untuk menghubungkan dua kalimat. Jadi statement atau kalimat yang pertama itu biasanya berupa advice atau saran. Dia biasanya menggunakan should atau berupa statement biasa. Kemudian dimasukkan conjunction-nya, baru statement atau frase yang kedua yang merupakan purpose-nya atau tujuannya. Contohnya dalam kalimat, coba perhatikan kalimat ini. We should eat well in order not to get sick easily. Kemudian yang kedua, we should eat breakfast to have energy to do our activities during the day. Dan yang terakhir, ini kita pakai to. Swimming is also good to stay in shape. Oke, bisa ya anak-anak? Nah, kemudian kita juga telah belajar di bab 2 ini on how to decide the question of what we should do the advice for. Jadi kita juga telah belajar bagaimana cara untuk menanyakan untuk apa saran yang diberikan oleh seseorang. Oke, kemarin poinnya itu ada 2 ya. Yang pertama bisa menggunakan what for dan bisa juga menggunakan what should bla 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 for.
Oke. Kalau what for, jawabannya atau responsnya itu biasanya diawali dengan kata to atau in order to. Kemudian kalau dia what should bla 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 for, dia memakai so that, ya, sehingga. Oke, untuk memperkuat ingatannya agar makin paham mengenai materi ini, marilah kita simak bersama-sama dialog berikut ini. Check it out. Miss Bella, I want to ask you, what should we clean our bathtub So that there are no mosquitoes in our house. For do we need to stop eating junk food In order not to get serious disease. What should we have breakfast for? so that we have energy to do our activities during the day. What for do we need to wash the dishes after meal? in order not to get harmful bacteria. What should we swim for? So that we have strong muscle. What for do we need to do jogging? To have stronger lungs. Oke, my students, itulah contoh questions and answer based on stating purposes or intention to do something, ya. Kemudian yang terakhir kita belajar mengenai expressing agreement or disagreement with a suggestion or an idea. Jadi yang berikutnya ini yang terakhir kita pelajarin pada bab 2 ini yaitu tentang expressing agreement or disagreement. Jadi ungkapan setuju atau tidak setuju terhadap suatu saran maupun suatu gagasan. Oke anak-anak, karena materi tersebut telah kita bahas pada mapel English Conversation Class tentang expressing agreement, silakan kalian cek kembali di YouTube yang telah Mr. tautkan linknya. Oke? Jadi anak-anak boleh diklik link tersebut, silakan ditonton kembali videonya untuk memperkuat ingatannya terhadap materi yang telah kita pelajarin tersebut. Oke, maybe that's enough. Mungkin itu saja reflection kita pada bab 2 ini. I hope you can get the point on what Mr. have explained to you today. Thanks for your time, thanks for your attention. Glad to see you on the next meeting. Okay, see you, bye bye, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.